komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat, gagalkan, kibarkan bendera kita, dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum. Bung Karno marah. Lewat pidatonya, Bung Karno membakar semangat bangsa Indonesia. Cita-cita negara yang membentang dari Sabang hingga Merauke belum juga terwujud. Padahal Indonesia pada 1 Agustus 1956 telah membentuk Provinsi Irian Barat. Oleh karena masih ada salah satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing. Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Ternyata pemerintah mendirikan Provinsi Irian Barat yang ada di Tidore, ibu kotanya Suasio, dan dekat dengan Ternate, ya Halmahera. Nah, kenapa? Itu sejarah yang panjang tentunya terhadap bagaimana diambilnya, tapi yang sekilas pendek saja bahwa Tidore itu Irian termasuk bagian daripada kerajaan Tidore. Itu sebabnya di Tidore lah didirikan provinsi perjuangan tersebut. Indonesia dengan Inggris membuat kesepakatan untuk negara Papua Nugini. Itu kesepakatan tapal batas negara itu jatuh tanggal berapa? Mereka tidak mengerti. Itu jatuhnya tanggal 12 Februari. Tahun berapa? 1973. Tapal batas negara. Papua Nugini dengan untuk negara West Sandaun, Provinsi Sandaun Papua dengan Indonesia itu dengan Inggris, tidak dengan Papua Nugini. Inggris dengan Indonesia memberikan kesepakatan batas untuk Papua Nugini karena itu kan di bawah jajahan Inggris. Sedangkan Nigunia yang disebut Papua Barat itu dijajah oleh Belanda. Tapi ingat, dulu di sini kan dipimpin oleh Kesultanan Tidore. Tidak ada siapa-siapa. Ketika dari Kesultanan Tidore baru diambil alih oleh Belanda. dan kemerdekaan Hindia Belanda itu sudah diproklamasikan oleh Bapak Soekarno dan Bapak Hatta pada 17 Agustus 45. Itu termasuk Papua juga. Yo, iki dadaku, kata Indonesia di dadamu. Konfrontasi. Kalau dibiarkan Indonesia ini serius mau perang dan Belanda akan kalah. Belanda sengaja bikin ini supaya permusuhan antara kami dengan orang Indonesia itu timbul. Biarpun ada kesukaran, biarpun ada kesusahan apa, selama bintang ini tinggal naik, ada harapan bagi kita. Kami sama sekali tidak boleh bicara dengan orang luar negeri. Kami tidak boleh tahu bahwa kami ini orang Indonesia. Dari Belanda, Belanda larang. Tidak boleh. Belanda bilang kamu itu orang Papua. Mereka itu orang Amberi. Indonesia itu orang Amberi. Dan kami orang Belanda. Nah, Indonesia itu orang Asia, orang Melayu, orang yang bukan bangsa Papua. Itu bukan bangsa kamu.
Belanda sengaja bikin ini supaya permusuhan antara kami dengan orang Indonesia itu timbul. Itu orang Belanda ajar saya, orang Indonesia itu musuh. Saya mesti mengaku pada mereka, ya Indonesia itu musuh. Namun nyatanya Belanda masih berada di tanah Papua. Tahun 51 juga belum diselesaikan. Indonesia sudah mempersoalkan ini di PBB selama beberapa tahun, belum berhasil gitu. Dan puncaknya itu adalah ketika Belanda itu membentuk negara boneka Papua gitu. Nah inilah yang kemudian menyebabkan ya Bung Karno tidak ada lagi solusi lain. Ya kita akan siap berperang merebut Irian Barat dengan diplomasi, tetapi juga dengan senjata gitu. Dan itulah yang dilakukan dengan mencanangkan Trikora pada tanggal 19 Desember tahun 61. Ketika itu Bung Karno berpidato di alun-alun di Yogyakarta, dihadiri oleh ratusan ribu orang gitu. Ini kan satu hal yang luar biasa, memompahkan semangat rakyat untuk merebut Irian Barat yang sudah tertunda-tunda sejak dari tahun 49. Belanda berkeras kepala ya mempertahankan Irian Barat. Ya kenapa dia pertahankan? Di situ banyak kekayaan. Sekarang Anda tahu kan ada tambang emas, ada minyak, bahkan ada uranium segala macam. Nah, itu makanya Belanda mempertahankan itu. Dan Bung Karno bersikeras bahwa keutuhan wilayah Indonesia harus segera dicapai. Nah, Bung Karno lalu karena sudah gagal melalui diplomasi, dia menggunakan kekuatan militer, ya operasi Trikora itu. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928, putra-putra bangsa Indonesia bersatu menyatakan untuk bangkitkan semangat juang untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah Belanda. Dan sudah melalui Sumpah Pemuda itu, mereka nyatakan satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia. Bagaikan benih kemerdekaan yang sudah ditanamkan, dan dia tumbuh jadi pohon kemerdekaan. Buah yang pertama kita petik dari benih yang ditanam pada tanggal 28 Oktober 1928 itu. Termasuk saya punya bapak dan mama kandung hadir lewat undangan Sultan Tidore. Gabung dengan Yong Ambon, pemuda Ambon, hadir di Sumpah Pemuda. Tidore sebetulnya menguasai seluruh Maluku Utara sampai selatan, sampai Papua, sepertiga dari Indonesia. Begitu habis perang kemerdekaan, Belanda kasih 3 opsi dan PBB kepada Sultan Tidore. 1, ikut Belanda, bagian dari Belanda. Yang kedua, merdeka sendiri, kita bantu. Yang ketiga, gabung Republik Indonesia. Itu Sultan Tidore ambil keputusan yang berani, dia putuskan gabung Republik Indonesia. Kalau waktu itu dia putuskan ikut Belanda, Maluku udah lebih maju rakyatnya daripada hari ini, lebih makmur. Saudara-saudara, tapi bangsa kita tidak ingat budi. Sultan Tidore gak pernah dapat apa-apa. Hamengkubuwono dapat daerah khusus, Aceh dapat, Tidore enggak. Kebayang nggak kalau Tidore nggak gabung Republik Indonesia? Indonesia cuma 2/3 doang.
kita harus bisa menghormati sejarah ini.